Inna fil jasadil mudghah, dalam jasad ni ada segumpal daging. Idza saluhat saluhat jasadu kullu, kalau dia baik, baik semuanya, tak ada masalah. Kita ingin membaiki ini aja. Maka saya katakan hati ini tak cukup dinyanyikan, harus diamalkan. Ini kan? Pernah dengar tak lagu hati ini? Jagalah hati, jangan kau kotori. Macam mana ngilangkan kotoran hati itu? Inna li syai'in siqala, setiap sesuatu ada pembersihnya. Barang ni kotor, sama rumah kotor, lantai kotor, hati pun kotor. Siqalatul qulub zikrullah, pembersih kotor hati zikir kepada Allah. Itu paling cepat, paling mudahnya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Jamaah sallallahu rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Masih melanjutkan tentang wahdhar min daqa'iq riya', hati-hati dengan kehalusan riya'. Tambah lagi ni tambah lagi, termasuk daripadanya kehalusan riya' tadi, wa minha hikayatul a'malis salihat, yakni menceritakan amal-amal salih. Dia berbuat amal salih, padahal perbuatan itu dah bagus dah, dilakukan kerana Allah, cuma dia tidak sabar dan menceritakan sama orang lain. Diceritakan sama orang lain. Allati waqad fi azmanil madad, itu terjadi masa lalu, amalnya udah lewat, diceritakannya sekarang. Yang dah lewat tak seminggu yang lalu, 3 hari yang lalu, atau sebulan yang lalu, yang jelas sudah lewat lah. Kerana hati dia menggeliti, dia senang menceritakan sama orang lain. Ini dikatakan oleh ulama, walam yash'ur biha ahadun, padahal seseorang pun tidak mengetahui amal yang dia lakukan yang lalu, illa li gharadin syar'iyyin, kecuali memang ada anjuran dalam agama. Kalau agama menganjurkan menceritakan, boleh, tidak masalah, sebagai motivasi orang lain. Tapi syaratnya hati tak berubah. Amal yang lalu dengan yang sekarang sama saja niatnya. Kalau tanpa sebab, dikatakan fa in hikayatuha bi ghairi ghadin syar'iyyin, maka jika dia menceritakan kepada orang lain amalan yang lalu itu dengan tidak dianjurkan dalam agama, yariduha ila surati riya', maka dia masuk dalam kategori riya'. Riya'. Makanya kita harus bisa bersabar menahan amal kita ini. Sudah kita lakukan, sudah bagus, sudah diketahui Allah, hanya Allah yang mengetahuinya.
Nah, kita bersabar untuk menahan, jangan menceritakan kepada orang lain kecuali dengan sebab syar'i. Ada anjuran dalam agama untuk motivasi dan sebagainya. Nah, mana tadi itu? Halu amaliha, maka keadaan amalannya maka dimasukkan kategori seperti riya. Contohnya apa? Sedekah. Ya, sedekah. Kalau kita bersedekah, ya, kalau sudah selesai kita lakukan, kita berusaha untuk menahannya. Jangan ceritakan sama orang. Ya. Kecuali ini masjid mau dibangun. Ini masjid mau dibangun, belum selesai lagi. Nah, pengurus masjid menceritakan. Kemudian ada orang yang berpengaruh di sini, seumpamanya keagamaannya. Lalu orang itu kita permisi dah Pak, nanti saya sebut di hadapan orang ramai untuk motivasi kepada yang lain. Nah, dapat izin dari dia, boleh? Tidak masalah. Karena ada anjuran untuk menyelesaikan masjid ini, boleh. Karena orang kadang-kadang melihat tokoh tertentu baru dia bersedekah. Kalau ada anjuran seperti ini, boleh, tak masalah, demi untuk syiar agama. Karena masjid ini kan syiar. Tapi tanpa sebab seperti ini, tutuplah rapi-rapi, jangan ceritakan sama orang lain. Faham tu ya? Jadi kalau ada sebab boleh, tak masalah. Wa min wasiyati Sayyidil Ali Al-Khawas rahimallahu taala li ashabi, dan termasuk wasiat guru pengarang kitab ini namanya Sayyid Ali Al-Khawas, semoga Allah merahmatinya. Nah, dia bercerita dengan sahabat-sahabatnya. Ya, dia bercerita dengan sahabat-sahabatnya. Ahdharu min tasmi'i bi a'malikum, hati-hatilah kalian dari memperdengarkan amal kalian. Memperdengarkan apa tu? Menceritakan. Ini namanya sum'ah. Kerana ada penyakit ni dalam amal namanya sum'ah. Sum'ah tu asal kata sama, memperdengarkan. Dia ceritakan agar orang lain dengar tentang amalannya. Itu namanya sum'ah. Ya. Hati-hati kalian memperdengarkan amal kalian kepada orang lain. Fa innahu yubtiluha, maka dia membatalkan amal. Bagi ilmu tasawuf yang begini termasuk membatalkan amal. Amalnya batal. Batal menurut dia. Kerana tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan lagi batal pahala, tapi di mata Allah batal sudah. Menurut pandangan Syekh Ali Al-Khawas. Karya, maka dia dikategorikan seperti riya. Kama sarha bidzalikal hadis, sebagaimana disyarahkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemarin awal-awal kita ceritakan. Ternyata dalam amal tu ada syahwat. Syahwat. Apa syahwat amal? Inilah dia, tak sabar menceritakan amalnya. Ini ada syahwat, keinginan agar orang lain tahu. Itu syahwat. Selama ini kita faham syahwat itu kan makan, seksual. Ternyata dalam amal ada syahwat. Tak sabar menceritakan amal kepada orang lain, syahwat namanya itu. Ya. Ini halus sekali kajian ini. Ya. Makanya saya katakan, kau tak belajar ilmu ini rugi kita. Kita tak tahu penyakit amal. Nah, kita tak tahu penyakit amal. Nah, lakin li tasmi'i dawaun. Akan tetapi penyakit-penyakit ini tadi, memperdengarkan amal kepada orang lain, masih ada obat. Obat ni masih ada. Ini keumpamanya terlanjur jamaah menceritakan amalnya kepada orang lain, cepat-cepat ambil obatnya. Ya, jangan lama-lama, jangan dibiarkan. Apa obatnya? Wa huwa ayandamal abdu ala dzalika, yakni pertama wajib di hati hamba tersebut menyesal. Allah, apa omongan tadi ini? Astagfirullahaladzim. Wajib nyesal tu. Dia kayak seperti tobat. Tobat kan harus ada
menyesal. Maka diiringi apa? Ayatubu min dzalika taubatan shadiqah. Maka diiringi dengan taubat. Tapi syaratnya nyesal dulu baru taubat. Nah, taubat macam mana? Boleh dengan istighfar, boleh nanti diiringi dengan salat taubat. Karena kita kan punya amalan. Amalan kita ini salah satunya salat taubat. Dalam salat taubat tadi itu sebagai amalan rutin, ingat tadi sempat ceritakan amal kepada orang lain, iringi taubat waktu itu. Rasa-rasanya Pak, kalau bukan ilmu tasawuf tak ada kajian macam ini Pak. Mana? Kalau orang berilmu syariat disangkanya amalnya sudah betul semua. Padahal ini semuanya merusak amal. Nah, jadi wajib menyesal. Begitu terungkap langsung menyesal, ya Allah. Apa sebab aku ngomongkan ini? Tak harus aku ngomong macam ini. Nah, kemudian baru iringi dengan taubatun shadiqah, taubat yang benar. Macam mana taubat yang benar? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian dalam hati menyesal. Kemudian berazam dalam hati untuk tidak. Itu dia. Itu ya syaratnya 3 itu. Ya. Harus ada seperti itu di hati, kata ulama. Nah, fa innahu la ya'udu yasma'u ahadun minan nas bi'amalin min a'malih. Nah, sesungguhnya dia tidak akan ingin mengulangi lagi memperdengarkan amalnya kepada orang lain. Nah, saya ulangi lagi ya, 3 syaratnya. Begitu terjadi, minta ampun kepada Allah. Kemudian menyesal. Terbalik nih. Pertama menyesal dulu, kemudian minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, niat untuk tidak. Udah selesai, itu jawabannya. Ya. Jangan ditunda-tunda nih. Ya, kerana malaikat dia beri waktu 6 jam. Kalau sempat tobat tak jadi dicatat. Ini dalam pandangan ilmu tasawuf. Nah, kemudian idzi taubatus shadiqah, karena taubat yang benar, tamhuwa tilka zillah, maka terhapuslah dosa itu. Jadi taubat yang benar, dosa riak tu langsung kes diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza taba kadzalik, apabila taubat seperti itu, raja'al amalu sahihan, maka kembalilah amalnya menjadi benar lagi. Balik lagi asal. Ya, balik lagi menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh, kata Sayyid Al-Khawas, ini orang saya umpamakan. Ini diberi perumpamaan ini. Seperti seorang yang sehat badannya, tiba-tiba datang penyakit. Orang badan sehat, datang penyakit. Penyakit itu merusak kesehatannya. Lalu dia cari obat. Pergilah dia ke dokter, cari obat. Obat apa tu? Obat sesuai penyakitnya. Dawaun nafi'an. Jadi penyakit yang memang sesuai obatnya. Maaf, obat sesuai dengan penyakitnya. Maka hilanglah penyakit tersebut. Inilah dia. Kalau ada penyakit seperti ini, memperdengarkan amal kepada orang lain, cepat-cepat obatnya menyesal, kemudian minta ampun, kemudian niat untuk tidak mengulangi. InsyaAllah sehat lagi amalnya. Yang tadi jadi rusak, kembali menjadi baik kembali. Ini untuk memperdengarkan amal. Tapi riak yang asli tak ada obatnya. Mana bedanya? Apa bedanya ini memperdengarkan amal dengan riak yang asli? Riak yang asli itu dia riak waktu beramal. Kalau ini amal yang lalu diceritakannya, itu ada perbedaan. Amal yang lalu diceritakannya masih ada obat. Tapi riak itu waktu dia beramal, disitulah timbul riak. Ini tak ada, merusak asal amal. Ya. Jadi yang macam mana kita waspadai? Yang kita waspadai yang mana ni? Yang kedua ni tadi ni. Riak asli. Asli bukan tiruan. Ya.
Jadi bukan riak KW bukan. Ya, riak asli ini waktu beramal terbetik di hati, ada kepentingan sampai orang lain tahu, langsung rusaklah amalnya itu. Ya, maka sini dikatakan ya. Jadi fa'ulima anna litasmi' dawaun. Jadi untuk sum'ah, memperdengarkan amal kepada orang lain, masih ada obat. Bi khilafi riya, beda dengan riya. Nah, riya itu apa? Li'annahu yabsudul amal min asli. Jadi amal yang asal tu habis, terangkat semua dah. Tak ada lagi pondasinya, tercabut dia. Nah, saya sampaikan jamaah, semua pasti mengalami ini, termasuk saya. Makanya saya belajar ilmu ini, mau tahu di mana letak penyakit ini. Nah, secara ilmu sudah kita miliki. Nah, cuma jamaah mungkin nanti tergelincir lagi, sadar lagi, tergelincir lagi, sadar lagi. Lama nih. Yang begini tak habis-habis. Capek Pak, habis umur ngurus masalah riak ni. Nah, ternyata pelan-pelan zikir itu akan membuang dia. Zikir Pak, zikir ini kan mengisi hati dengan Allah. Makanya kalau sudah hati terisi dengan zikir, ini penyakit otomatis keluar dengan sendirinya dia. Itu dia. Saya dah praktik lah, capek Pak, begitu sadar riak, aduh nyesal lagi. Nanti muncul lagi. Istighfar lagi, muncul lagi, tak habis-habis. Ternyata dibantu dengan zikir. Otomatis dengan zikir ini hati sudah terbentuk hubungan dengan Allah. Di mana ya kita beramal, mau dipandang tak dipandang, diomongkan tak diomongkan, statis saja. Ilahi, udah ke situ di semuanya. Makanya ini pembahasan, tapi obatnya tadi ada taubat, tapi zikir lebih mampat, lebih ampuh dia. Wallahu a'lam. Ya, semoga kita istiqamah berzikir. Nanti meninggal pun berzikir. Itu yang indah juga. Orang berzikir ni penyakit keluar, meninggal pun berzikir. Ya. Sekiranya cukup, mudah dapat dipahami. Masih ada waktu sikit. Belajar ni sikit-sikit ya Pak ya. Tak usah banyak-banyak. Tadi ria itu masalah untuk beramal gitu ya. Yeah. Sekarang mungkin banyak di antara kita di dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin ada sesuatu yang kita lakukan bukan amal, tapi membeli sesuatu itu dipakai untuk dipamerkan. Tentu mereka kan senang. Wah, bagus ya. Wah, bagus ya. Itu banyak dilakukan oleh setiap manusia. Nah, itu kaitannya dengan amal ini bagaimana? Mungkin itu yang kami tanyakan. Ada perbedaan di situ amal sama. Bagaimana kita memakai sesuatu untuk dipamerkan, diperlihatkan agar orang lain senang? Yang riak ni siapa? Yang memandang atau mempamerkannya? Jadi riak ini letaknya di hati. Saya buat rumah bagus seandainya kan, rumah cantik Pak mentereng. Ni saya gambaran ya. Kalau saya tidak ada ilmu ni, tentu saya akan pamer sama orang lain. Dan saya senang tatkala rumah saya dipuji orang, cantik ni rumah kau. Nah, kalau tidak ada ilmu ni, otomatis kita akan lepas, riya pun akan muncul. Contoh ni Pak, sederhana sekali. Tapi kalau kita paham ilmu ini, kita nanti seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tu apa kurangnya? Istananya Pak, digabung lagi dengan istana Ratu Balqis. Istana Ratu Balqis itu dipindahkan Pak, dari Yaman pindah ke Palestina, digabungkan. Betapa luasnya kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ditanya, ini gimana kau dapat nih? Nah, dari mana kau dapat gedung yang sebesar ini? Kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan dari Tuhan aku.
Jadi Nabi Sulaiman tak ada riak di hatinya walaupun dia punya istana. Ini tasawuf ni, tasawuf begitu. Jadi sedikit harta, banyak harta, tidak merubah itu hati dia. Hadza min fadli rabbi, ashkuru am akfur. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Kalau bersyukur tak ada riak, tapi kalau kufur pasti muncul riak. Bagaimana kufur? Ini hasil usaha aku, ini hasil kepandaian aku. Begitu orang muji, bangga dah tu. Itulah riak. Tapi kalau bersyukur, ini datang dari Allah, tak ada riak. Cuman olahnya sini ya ni mah. Olahnya di hati. Makanya zikir ini memindahkan itu. Memindahkan semua sarana yang kita miliki datang dari kesadaran, itu harus dari hati. Tapi kalau hati tak diisi dengan Allah, tak muncul dia. Maka zikir itulah yang mengisi ini. Kau bagi saya ni Pak, mohon maaf, ini ilmu, tapi solusinya zikir. Zikir itu solusi semua masalah. Jadi tidak masalah bapak punya rumah yang bagus, tak ada masalah. Yang penting di sini senang tak dipuji orang? Tidak. Bagus, aman. Begitu dipuji, rumah kau cantik, luar biasa kau buat ni, banyak duit kau, senang di hati. Malam pun tak tidur. Itu dah terbuai dah kita tu. Ini ilmu ini sebenarnya olah hati. Inna fil jasadil mudghah, dalam jasad ni ada segumpal daging. Idza saluhat saluhat jasadu kullu. Kalau dia baik, baik semuanya, tak ada masalah. Kita ingin membaiki ini aja. Maka saya katakan hati ini tak cukup dinyanyikan, harus diamalkan. Ya kan? Pernah dengar tak lagu hati ini? Jagalah hati, jangan kau kotori. Macam mana ngilangkan kotoran hati itu? Inna li syai'in siqala. Setiap sesuatu ada pembersihnya. Barang ni kotor semua, rumah kotor, lantai kotor, hati pun kotor. Siqalatul qulub zikrullah. Pembersih kotor hati, zikir kepada itu paling cepat, paling mudahnya dia. Sangka kau seandainya ada ulama-ulama yang memang kaya dan sebagainya. Ada pak ulama yang kaya tu, ya, macam Said Maliki di Mekah kaya pak. Itu ada muridnya yang kebetulan dia cerdas, dikirim dari Indonesia ni ke Mekah belajar sama beliau. Waktu rindu sama orang tuanya sekian tahun dah, 4-5 tahun. Mau pulang, guru ni wali bang, faham dengan murid ni. Kau mau pulang ke? Bahasa kita kau mau balik ke? Ya, rindu dengan orang tua. Beli tiket. Dibelikan tiket bang. Tu ulama kalau kaya gitu, tapi ilmu ini ya, ulama banyak juga. Kau tak pakai ilmu ini, tak mau dia begitu deh. Dia belikannya tiket murid tu. Pulanglah kau. Banyak ulama-ulama yang kaya. Apalagi sahabat Nabi, kaya. Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq kaya, milioner. Kalau sekarang ni milioner dia. Tidak merubah dia. Sahabat yang miskin pun tidak mengasih dengan dia, sama ya. Jadi dengan ilmu ini, kekayaan sebanyak apapun, miskin seperti apapun, tidak merubah hatimu kepada Allah. Inilah ilmu ini, ya. Makanya yang berbahaya ni orang kaya teko tak ada ilmu ini. Saya tidak pernah berburuk sangka sama orang kaya. Kalau ada ilmu ini jadi orang baik dia, hartanya bawa kebaikan. Cuman pelam-pelam tu pak, kalau orang kaya pasti jahat. Cuman tu pelam tu pak, kalau orang kaya pasti jahat. Dalam ilmu tasawuf, orang kaya belum tentu jahat kalau paham ilmu ini. Ya, Allahu a'lam. Masih ada waktu ni? Masih.
Benar lah Pak Abu. Pak Abu ni makin kira ya nampak. Ini udah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.